Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan biarlah terus hati kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih tiada berkesudahan kasih setia. Tak habis-habisnya rahmat yang kau nyatakan di hari-hari hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada waktu kami naikkan pujian syukur kami naikkan sembah kami. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkatkan aku selamanya. Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, mengangkatkan aku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
sembah, sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamatnya kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Kami sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah. Terima kasih. Agamu terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hallelujah.
Ajaib Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Ya Allah, sebaik Engkau, pada kesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami hidup hari ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih.
Engkau yang memelihara kami dengan kemurahan. Engkau yang memberkati kami dengan kelimpahan kasih setia. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Sungguh kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yang Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, menyerahkan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Namun yang Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah
Keluar hanya kau segalanya bagiku, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, serah keluar ku berserah bila keluar ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami mau terus percaya kepadamu dan hanya kepadamu saja. Kami mau mempercayakan hidup. Sebab kemurahan dan kebajikan itu yang membuat kami hidup sampai hari ini. Dan kau yang terus nyatakan dengan limpah bagi kami. Sebab itu kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Dan biarlah kami terus hidup di dalam kemurahan. Kami terus hidup di dalam kehendak-Mu. Hidup di dalam firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kemenangan, keindahan, sukacita, damai sejahtera senantiasa di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Lagi. Hari ini kita sudah sampai kepada eh, kitab Yeskiel pasalnya yang kelima. Jadi eh, Yeskiel pasal kelima ini masih kelanjutan dari Yeskiel pasal yang keempat, yaitu mengenai eh, apa dikatakan lambang pengepungan kota Yerusalem. Saya bacakan Yeskiel pasal yang kelima. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan pakailah itu sebagai pisau cukur, tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu itu, lalu ambillah sebuah timbangan, dan bagi-bagikan rambutmu. Ayat kedua, sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan letakkan dengan pedang itu sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buanglah ke dalam api, dan hanguskanlah dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel, dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ya, kalau kemarin kita eh,
sudah disampaikan bahwa di pasal yang keempat, bagaimana Tuhan secara simbolik ya ini memerintahkan kepada Yeskiel untuk dia berpuasa ya, berpuasa selama itu kalau nggak salah 18 bulan ya, yang nanti kita digenapi bahwa mereka akan apa? Ketika mereka dikepung oleh bangsa Babelonia, itu mereka akan mengalami kelaparan hebat selama 18 bulan sampai banyak yang mati kelaparan. Nah, saya juga bertanya juga ya, kenapa eh, Yeskiel ini melakukan tindakan-tindakan simbolik itu seperti dia menelan kitab suci, dia berpuasa, dan hari ini dia disuruh memangkas rambutnya ya. Karena kalau kita baca memang ketika Yeskiel dan Yeremia itu hidup di masa yang lebih kurang sama, yang satu Yeremia ini selalu berteriak, berorasi, yang satu ini Tuhan bikin dia bisu begitu ya. Makanya Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya simbolik. Hari ini di pasal 1 dikatakan, ambillah sebelah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur. Saya pernah nonton ya, itu ketika ada tukang cukur ya, kalau nggak salah di China ya, dia motong rambut orang itu pakai golok ya, pakai samurai. Mungkin kalau saya udah kabur ya, kalau disuruh potong rambut ke tukang cukur seperti itu ya. Nah, tapi ternyata hari ini kita baca memang apa memotong rambut dengan pedang itu sudah ada sejak dulu dan ini merupakan tradisi orang Yahudi. Nah, tetapi itu dilakukan ketika ada orang yang berkabung. Itu sebenarnya sebagai simbol ya. Sebagai simbol perkabungan itu memotong rambut dengan menggunakan pedang ya. Nah, tidak dijelaskan juga siapa yang memotong, apakah Yeskiel ini memotong sendiri atau dia dipotong rambutnya ya. Nah, cukurlah rambutmu dan janggutmu. Ya, jadi rambut dan janggut itu sebagai simbol ya, simbol kehormatan laki-laki menurut tradisi Yahudi. Kalau orang memelihara rambut, orang memelihara janggut itu adalah sebuah kehormatan. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagikanlah rambutmu, ya. Nah, ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Ini bukannya maunya dari Yeskiel, ya. Nah, Tuhan mau supaya Yeskiel itu mencukur rambut dan janggutnya dengan pedang ya. Ini sebenarnya sebagai tanda adalah sebuah lambang penderitaan, sebagai lambang penghinaan. Nah, terus di ayat 2 dikatakan dia harus membagi rambutnya itu menjadi 3 bagian ya. Dan 3 bagian itu katanya eh, yang satu dibakar di tengah kota, yang satu ditebarkan ke angin. Ya, jadi ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau dibakar itu sebagai lambang nantinya ini nubuat tentang kematian ya. Tentang kematian karena kelaparan dan karena penyakit, karena apa? Karena mereka nanti pada akhirnya dikepung oleh eh, Babel, ya. Terus dipukul dengan pedang, ya. Terus lambang dibunuh oleh musuh, lalu ditebarkan ke angin. Ini menandakan bahwa sebagian dari rambut ini lambang dari orang-orang bangsa pilihan Tuhan ini yang akan dibuang pada akhirnya ya. Mereka akan diasingkan. Kita tahu bahwa Yeskiel ini hidup di masa ketika serangan Babel yang pertama ya, tapi Yerusalem masih tetap bertahan dan dia sebenarnya eh, hidup di pembuangan juga ya sebelum sebelum yang kedua ya kekalahannya ya. Di ayat ketiga dikatakan engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncak kainmu. Jadi rambut ini disimpan ini melambangkan bahwa tidak semua juga yang Tuhan musnahkan ya. Tetap ada orang-orang yang Tuhan pelihara, yaitu eh, bahkan dari mereka ada yang selamatan tetap digambarkan sebagai apa? Ya, sebagai lambang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di ayat keempat juga dikatakan eh, dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buanglah ke dalam api, dan hanguskanlah dia di sana. Ya, di sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Ya, Eh, jadi ini apa maknanya? Jadi api ini yang keluar dari rambut ini melambangkan penghukuman. Ya, jadi kita tahu kalau orang pernah bakar rambut itu kan dibakar sedikit, tiba-tiba langsung besar ya. Jadi kayak kayak bensin juga dia kalau dibakar. Ya, jadi
ini penghukuman itu dimulai dari hal yang kecil dulu ya, lalu menyebar ke semua bangsa pilihannya ini. Ya, karena pada waktu itu kan mereka terbagi dua. Mereka ada yang sebagian ditawan di Babel, tapi sebagian masih ada yang bertahan di Yerusalem. Nah, nanti di akhirnya ini semua penghukuman merata ya untuk semua bangsa pilihannya ini. Ya, terus di ayat kelima dikatakan beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa, kutempatkan dia di sekeliling negeri mereka. Jadi kita lihat ya bagaimana Yerusalem ini sebagai pusat ya, pusat agama Yahudi, pusat orang kalau beribadah di sana. Nah, tetapi ini nggak menjadi jaminan juga ya. Ternyata bangsa pilihan pun kalau tidak taat, tidak setia, ya tetap ada hukuman dari Tuhan. Saya lanjutkan di ayat yang keenam. Ia sudah memberontak terhadap peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri di sekelilingnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka itu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau lebih jahat dari bangsa-bangsa di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Ya, jadi kita lihat bagaimana Tuhan itu begitu murka, karena apa? Karena mereka itu justru lebih jahat daripada bangsa-bangsa di sekitarnya ya. Artinya mereka yang sudah tahu kebenaran tapi hidupnya mungkin lebih jahat daripada bangsa Babel itu sendiri. Ayat ke-8, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu, aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan ku perbuat terhadapmu yang belum pernah ku perbuat dan yang tidak pernah lagi akan ku perbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu, di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan semua ke penjuru angin. Ya, jadi ini sebenarnya ini Tuhan sendiri yang menyatakan ya penghukuman yang akan Tuhan lakukan. Ya, ini merupakan respon Tuhan terhadap pelanggaran Israel yang memberontak. Ya, terus Tuhan sendiri yang akan bertindak melakukan penghukuman. Ya, ini sebenarnya apa? eh, karena kekesalan Tuhan ya, karena belum pernah melihat kejahatan yang seperti ini ya. Ya, bahkan di ayat 10 dikatakan bahwa ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya dan aku akan menjatuhkan hukuman. Ya, ini bukan hanya simbolis kalau kita baca nanti ya, bahwa memang itu saking mereka dikepung selama 18 bulan itu ya. Orang biasanya kalau berperang kan punya sebuah negara itu kan punya stok makanan sekitar 6 bulan ya, mungkin sampai 1 tahun ya. Nah, tapi karena pada waktu itu mereka dikepung sampai sebegitu lama, semua logistik diputus, minuman diputus, ya, sampai semuanya kelaparan, nggak ada ini, sampai mereka nggak tahu lagi mau makan apa begitu ya. Karena pilihannya mau menyerah atau eh, mereka mati kelaparannya. Kita lihat mereka nggak nyerah, tapi anak-anaknya yang direbus dimakan begitu ya. Ini seperti kanibalisme yang menurut saya mungkin orang-orang yang nggak mengenal Tuhan juga nggak pernah dan hewan pun nggak pernah lakukan ini ya. Nah, tetapi mengerikan sekali ya bahwa manusia itu lebih 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 parah daripada hewan ya. Dia mau makan anaknya sendiri. Saya lanjutkan di ayat 11. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Ini Tuhan bersumpah ya untuk mereka yang menajiskan tempat kudusnya dan dia dikatakan dia tidak ragu-ragu ya, dia nggak perlu umat Allah yang begitu banyak. Dia bilang nggak apa-apa katanya ya, mungkin Tuhan kesal sekali, dia bilang dia pun mau bersedia mengurangi jumlah umat bangsa pilihannya. Di ayat 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar
dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiganya lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Ya, jadi sepertiga ini mati kelaparan, sepertiga mati oleh pedang. Ya, yang sepertiga lagi yang kita tahu sudah digenapin bangsa pilihan itu berserak kemana-mana ya. Ada yang di mana, ada yang di Amerika, mungkin ada yang di Australia. Bahkan ada yang sampai ke Indonesia juga di Manado sana ya. Jadi memang itu janji Tuhan, apa penghukuman Tuhan bahwa mereka akan diserakkan kemana-mana. Mereka akan terpecah-pecah. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang bangsa Israel tahun 48, mereka itu berdiri. Ya. Ayat ke-13, aku akan melampiaskan mukaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas, ya, karena mereka mengetahui. Jadi supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya ini di dalam cemburuku. Tak kala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tak kala aku menjatuhkan hukuman kepadamu dalam kemurkaan dan kemarahan di dalam pengajaran-pengajaran kemarahan. Aku adalah Tuhan yang mengatakan, tak kala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, ya, dan membinasakannya, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tak kala aku mendahsyatkan bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Ya, jadi memang ini eh, kita tahu bahwa ketika bangsa Israel ini ya ditawan, mereka dikalahkan. Nah, terjadilah yang namanya kelaparan dahsyat ya dan mereka dibinasakan ya. Ya, di ayat 17 aku mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengahmu yang memusnahkan anak-anakmu. Yaitu ada sampar yang berkecamuk, darah yang akan mengalir di tengah-tengahmu. Aku akan mendatangkan pedang atasmu, Tuhan sendiri yang mengatakan. Ya, jadi ini kaitannya dengan pasalnya yang keempat bahwa murka Tuhan ya ketika mereka diingatkan, pertama bisa diingatkan orang yang berteriak-teriak, yang kedua orang yang dibikin bisu, artinya Tuhan bisa memakai apa saja, bisa pakai orang yang normal, pakai orang yang bisu, mungkin bisa pakai alam sendiri gitu ya, melalui bencana, ya, bagaimana respon kita kembali kepada firman Tuhan, ya, ketika kita apa mengalami hal-hal yang ketidaknormalan, itu mungkin sedang Tuhan berbicara kepada kita, ya, demikian juga yang di di apa. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita dapat dari apa perikop ini? Yang pertama kita lihat belajar dari Yeskiel ya, ketika dia taat kepada otoritas Tuhan, ya sekalipun dia dibuat menjadi bisu tidak bisa berbicara, tapi dia taat ya. Bagaimana dia eh, apa ya diperintahkan oleh Tuhan untuk memotong rambutnya dengan pedang sebagai lambang kedukaan, dia tetap jalankan. Ya, terus yang kedua, sebenarnya semua penghukuman yang Tuhan berikan ini mempunyai dasar hukum. Ya, masih artinya memang punya dasar moral ya Tuhan melakukannya itu karena memang kesalahan mereka, penyembahan-penyembahan yang mereka melakukan, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, ya bahkan dikatakan bahwa mereka ini lebih jahat dari bangsa-bangsa sekitarnya. Itu yang sebenarnya membuat Tuhan menjadi murka. Nah, tapi Tuhan juga adil sebenarnya di sini. Ya, dikatakan memang tidak ada satupun yang luput, termasuk orang yang setia kepada Dia, pasti Tuhan selamatkan. Ya, sekalipun kita tahu bahwa mereka akan diserak-serakkan ke mana-mana ya, tapi Tuhan tetap menjaga mereka. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini pun mereka tetap berdiri. Ya, seperti apa eh, dikatakan eh, seperti tunggul eh, apa ya, yang tanaman yang ada di Israel itu ya, mereka tidak akan punah. Kita lihat ada pohon yang di Bukit Getsemani itu ya, yang bisa tumbuh sampai 4.000 tahun ya. Ini kan sebenarnya lambang dari Israel ya. Sekalipun mereka diserak-serakkan, tapi janji Tuhan mereka tetap ada.
Nah, terus yang terakhir apa? Kalau saya melihat sih bahwa eh, sepertinya ya eh, tidak ada yang bisa menyelamatkan umat pilihan ini. Ya, diberi aturan pun selalu gagal. Ya, diberikan harapan juga selalu gagal ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa sebenarnya kehancuran total ini apa harapannya itu sebenarnya adalah melalui Kristus, ya, melalui kematian Yesus di kayu salib, melalui mereka perlu penebusan sebenarnya ya. Karena sekarang kita belajar juga dibuat aturan pun, dibikin ini pun nggak ada satupun yang taat, ya. Tapi kita tahu bahwa semua kita ini sama saja. Kita tidak ada yang bisa setia bisa menyelesaikannya. Nah, tapi kita bersyukur bahwa kita sudah terima keselamatan, kita sudah terima penebusan, ya. Artinya itulah yang bisa satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Dan Tuhan ketika itu juga sudah merencanakan karya keselamatan, termasuk buat bangsa pilihannya, termasuk kita. Kita ini kan sebenarnya cuma remah-remah saja ya. Tapi remah-remah pun kita bersyukur gitu ya. Nah, bangsa pilihannya ini sekalipun sudah dikasih juru selamat, mereka masih berpikir lama gitu ya, sampai tidak percaya ya. Nah, jadi pelajarannya bahwa kita bersyukur ya, kita belajar bagaimana penghukuman yang Tuhan berikan itu luar biasa beratnya ya. Tapi kita yang hidup di dalam kasih karunia, kita terima keselamatan, kita terima anugerah daripada Tuhan. Kita tidak perlu dihukum seperti itu lagi. Jadi itu Pak Heri, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yos ya, untuk sharing firman pagi hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentunya. Dan tentu secara garis besar, selalu saya akan ulang-ulang apa yang dicatat di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Dan seperti apa yang tadi Pak Yosia juga sudah sampaikan, Tuhan itu punya banyak cara untuk menyampaikan isi hatinya, maksudnya, firmannya, perintahnya. Tadi Pak Yosia sudah sampaikan kalau Nabi Yeremia lebih kepada verbal, orasi. Kalau Yeskia lebih banyak memakai simbol-simbol. Sama seperti Yesus juga mengajar terkadang secara verbal, tapi juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh yang mungkin sebagian orang akan lebih mudah mengerti kalau diberi secara simbol, secara perumpamaan, secara contoh. Dan seperti berkali-kali juga sudah saya pernah katakan bahwa Tuhan juga memang punya banyak cara untuk berbicara kepada kita. Baik secara langsung audible ke telinga kita, lewat hati nurani kita, melewati firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dengerin khotbah-khotbah, atau Tuhan bisa bicara lewat pemimpin-pemimpin rohani kita, sahabat-sahabat rohani kita. Tuhan bisa bicara lewat kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian peristiwa pribadi yang kita alami. Yang menjadi masalah adalah bagaimana respon kita. Apakah ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berbicara, kita memiliki respon yang taat. Dan kita sudah tahu berulang-ulang, yang saya katakan tadi awal, firman itu dicatat menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Kita tahu ketidaktaatan itu mendatangkan pendisiplinan. Dan seperti Pak Yosia tadi katakan, di bagian akhir tadi, seharusnya kita nggak lagi menerima seperti itu. Gimana caranya? Ya taat. Kan berkali-kali juga prinsip yang kita dengar, yang saya ajarkan, kasih Tuhan itu tak bersyarat. Iya. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. Ketika engkau taat lakukan, ya janji Tuhan digenapi. Tapi ketika engkau tidak taat melakukan, konsekuensinya kau alami. Jadi pilihan di tangan kita. Seharusnya semudah kita tidak taat, kan kalau untuk tidak taat, gampang kan? Nah seharusnya semudah itu juga kita taat. Karena kita sudah mendapatkan banyak contoh dan peringatan dari firman yang kita belajar, kita dengar setiap hari, setiap saat. Jadi semudah kita tidak taat.
Kan gampang kan tuh nggak taat Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya semudah itu juga lah kita taat. Apalagi kalau kita percaya itu firman Tuhan Bapak Ibu. Dan kita sudah mendapatkan banyak contoh, banyak peringatan dari apa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu, hati yang taat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu yang akan menolong kita, memampukan kita dalam kasih karunia Tuhan untuk mentaati setiap firman yang Tuhan berikan pada kita, dan kita mempercayai karena kita memahami itu adalah firman Tuhan. Sehingga tentu apa yang dialami oleh bangsa Israel itu tidak perlu, seperti Pak Yosia tadi sekali katakan, nggak perlu lagi kita lakukan. Karena kita sudah diberi contoh, sudah dikasih peringatan. Masa mau bandel, masa mau bebal. Jadi mari terus miliki kerendahan hati, terus miliki kelemah lembutan di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk semakin memahami firman, mengerti firman, sehingga kita percaya firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditambahkan, ya apa yang Bapak Ibu dapat dari Yeskiel pasal yang kelima tadi. Ya, eh, Ya, hari silakan. ini saya dapat begini, Pak. Jadi ketaatan itu sudah diberi contoh dari zaman Yeskiel, sejak Yeremia pun juga. Ketaatan bangsa Israel itu yang Tuhan inginkan. Untuk kita saat ini, pelajaran ini mungkin ketaatan dalam arti fisik seperti kita puasa apa ya, seperti waktu itu disuruh Tuhan Yeskel puasa 18 bulan. Mungkin bisa kita lakukan. Tapi pada saat terjadi kelaparan pada seluruh bangsa, nah itu saya berpikir berarti pada saat itu ya Israel itu nyatu gitu ya, teritorialnya itu nyatu, jadi nggak terpisah-pisah. Nah kalau kita Indonesia ini bersyukurlah kita, karena teritorial Indonesia ini terpisah-pisah seperti ini. Kalaupun terjadi kelaparan misalkan di Jambi gitu ya, ada daerah lain yang bisa mensupport sehingga tidak ada kelaparan itu. Nah, yang saya dapat itu begini, bersyukurlah kita pada saat ini sudah diberi eh, contoh teladan zaman Yeskiel dan zaman Tuhan Yesus, juga para rasul memberikan contoh bagaimana ketaatan itu mendatangkan berkat bagi kita. Jadi teritorial Indonesia yang seperti ini harus kita syukuri, juga kita doakan. Mungkin ya kita nggak tahu ya masa depan ya, apa yang terjadi besok lusa untuk negara kita. Tapi kita harus berharap bahwa kemurahan Tuhan itu ada pada setiap orang percaya. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Ibu Mirianti. Apakah masih ada lagi mau tambahkan? Silakan kepada Coach Joni Samuel. Ya, kalau tidak ada yang nambahkan, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu terus mengajarkan kami untuk hidup taat akan setiap rencana-Mu kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah buat hidup kami, Tuhan. Lewat setiap firman-Mu, Tuhan, kami diperlengkapi, Tuhan. Tuhan, terima kasih apa yang Kau juga berkati. Pak Yosia sudah yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hidupnya
Jadi berkat Tuhan, ya, lewat kehidupannya Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Kau berkati Pak Yosia, keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, lewat kehidupan kami, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Marcel Tuhan, nanya koin ke Tuhan, untuk pemulihan tangannya Tuhan pasca operasi Tuhan. Ialah kuasa bilu-bilu memulihkan tangannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Para gubernur, bupati dan wali kota Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat yang daripadamu untuk memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Kau sediakan buat negara kami. Biarlah itu boleh kelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Minta Pak Yosia tutup dalam doa. Kali lagi Bapak kami mau bersyukur untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan. Berikan kepada kami roh yang selalu taat kepada Engkau ya Bapa. Berikan juga kami roh yang rendah hati, mau menerima setiap teguran, setiap ajaran dari hamba-hambamu, dari orang-orang yang dapat Engkau percaya, maupun di dalam setiap kejadian alam maupun kejadian yang ada di tengah-tengah dunia kami hidup ini ya Bapa. Berkati kami semua yang ada di ruang koram Dio ini ya Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Berkati keluarga kami. Berkati eh, semua pelayanan kami. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan dengan anak dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima Terima kasih Pak. kasih Pak. Izin ya Pak. Oke, silakan.